Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Sahibul Fadilah Muassis Ma'had Darun Naim Almarhum Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Aqil. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'an. Sahibul Fadilah Mudirul Ma'had Darun Naim lil Banat Al-Habib Ali bin Yahya wa sahibah rahimakum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang ini. Fi hadzal masa mubarak ana uridu an uwasilul khitabah bil mawdu' birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridha walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Yang artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Kita sebagai seorang anak wajib kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tualah yang telah melahirkan kita, mengasuh kita, serta membesarkan kita. Mereka mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki, termasuk nyawa seorang ibu yang dipertaruhkan demi melahirkan seorang anak. Sungguh luar biasa pengorbanan kedua orang tua kita. Seorang ayah yang bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan anak. Dengan segala pengorbanan yang telah orang tua kita korbankan, lantas kita sebagai seorang anak, apakah kita pantas untuk durhaka kepada kedua orang tua kita? Sangatlah tidak pantas bagi kita seorang anak untuk durhaka terhadap kedua orang tua kita. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kabair syatma ar-rijali walidayhi. Termasuk dosa yang besar apabila seseorang memaki kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari sifat seperti ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, lalu ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang pantas mendapatkan perlakuan baik dari diriku?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa lagi?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Rasulullah menyebutkan ibumu sebanyak 3 kali. Dan laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Lalu siapa lagi wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Dari cerita ini kita bisa mengambil ibrah bahwa Rasulullah saja menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, janganlah kalian berkata A kepada kedua orang tua kalian, dan janganlah kalian menghardik keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Jika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana diceritakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini merupakan seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Pada suatu hari, Uwais Al-Qarni ini ingin pergi menemui Rasulullah. Sebelum ia pergi ke Madinah menemui Rasulullah, ibunya berpesan kepadanya agar segera pulang setelah bertemu dengan Rasulullah. Lalu Uwais Al-Qarni ini pergilah ke Madinah, ke rumah Rasulullah. Dan setelah sampai di rumah Rasulullah, ia pun mengetuk pintu. Lalu Sayyidah Aisyah membukakan pintu dan bertanya, "Siapa kamu?" Lalu Uwais menjawab, "Aku Uwais Al-Qarni, aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Apakah Rasulullah ada di rumah?" Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, "Maaf, Rasulullah sedang pergi berperang. Rasulullah tidak ada di rumah." Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di rumah, Uwais Al-Qarni pun teringat pesan ibunya yang menyuruhnya segera pulang setelah bertemu dengan Rasulullah. Mengingat ibu Uwais Al-Qarni ini sudah tua dan sakit-sakitan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan, Sayyidah Aisyah pun memberitahukan kepada Rasulullah tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang ingin bertemu dengan beliau. Setelah Rasulullah mendengar hal itu, Rasulullah memanggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lalu berkata, "Kalau kalian
kalian bertemu seseorang yang di tangannya ada bekas sakit kusta bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Karena sesungguhnya dia bukanlah ahlul ardi, melainkan dia adalah ahlus sama. Masya Allah, Uwais Al-Qarni diangkat oleh Allah derajatnya menjadi ahlus sama karena ia berbakti kepada ibunya. Dan diceritakan juga saat ibu Uwais Al-Qarni ini ingin pergi haji, Uwais Al-Qarni lah yang menemani dan menggendong ibunya sampai pulang ke rumah lagi. Semoga kita bisa meneladani kisah Uwais Al-Qarni ini. Di zaman sekarang, apakah masih ada hal seperti ini? Sudah sangat jarang kita temukan di zaman sekarang hal seperti ini. Di zaman sekarang banyak anak yang membangkang dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang lebih mirisnya lagi, seorang anak rela menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Biru aba'akum tabiru abna'akum." Berbaktilah kepada ayahmu, niscaya kelak anakmu akan berbakti kepadamu. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak amal soleh seperti berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kedua orang tua kita, dan semoga Allah mengangkat derajat kedua orang tua kita, dan semoga Allah membahagiakan kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'ilmu wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.